Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Beringin. Baiklah, mari kita awali kegiatan pada hari ini. Di pertemuan kedua ini masih membahas tentang aplikasi pengolah angka. Di mana sebelum pertemuan ini kita sudah mempelajari tentang lembar kerja, ya, bagian-bagian lembar kerja atau antarmuka dari Microsoft Excel 2019 ini yang kita gunakan ini. Kalian tentunya sudah sedikit banyak paham ya terkait dengan menu, ikon ataupun beberapa fungsi-fungsi dari menu atau ikon itu sendiri. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengetahui jenis-jenis data dan pengelolaannya dengan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, yaitu membuat sheet baru berupa tabel data dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini yang kita gunakan adalah Microsoft Excel 2019 sesuai dengan yang ada di lab komputer SMP Negeri 3 Beringin. Nah, harapannya nanti setelah kalian bisa mempelajari ini, nanti bisa dipraktekkan ya, baik menggunakan smartphone atau nanti bisa menggunakan komputer yang ada di lab ketika nanti ada bundling ya, pertemuan, yaitu ketika nanti ada beberapa ya, kelompok siswa yang diperkenankan untuk ke sekolah. Nah, kita bicara soal data dulu. Nah, data di sini dari Microsoft Excel ini kita kenal ada 4 jenis data yang sering kita gunakan atau bisa kita pelajari. Yang pertama adalah data berupa teks. Nah, data teks ini contohnya apa? Yaitu contohnya ya seperti ini, huruf A, ya, B, C. Ini data berupa teks, ya, atau tanda seru, ya, tanda satuan, ya, crash. Nah, ini termasuk jenis teks. Kemudian yang kedua, ini angka, ya, data berupa angka. Nah, ini angka ini jelas ketika saya mengetikkan angka 10 berarti ini data berupa angka. Ya. Cuma data angka ini juga bervariasi. Ada data yang berupa desimal, yaitu misalnya 0,35. Ini desimal. Ada juga data yang minus, misalnya minus 12. Nah, ini kemudian ada juga notasi ilmiah. Misalnya saya tuliskan 10.2E plus 3. Ini dibaca ya secara ilmiah. Yang dibacanya adalah 0,2 kali 103. Ini contoh saja. Nah, berikutnya yang ketiga adalah data waktu atau time. Nah, contoh penulisan waktu ini misalnya hari ini jam 7.30. Ini menunjukkan waktu. Ya. Ini otomatis menunjukkan waktu antara jam, menit, dan detik. Kemudian yang keempat, ini ada data tanggal atau date. Tanggal ini misalnya saya contohkan ketika menulis ini tanggal 24 bulan 9 2020. Nah, kita ketikkan seperti ini, saya enter, nanti akan formatnya bisa menunjukkan ini sebuah tanggal. Nah, inilah keempat jenis data yang sering digunakan. Nah, berikutnya kita akan mencoba bagaimana mengelola ya data-data tersebut dengan rumus maupun fungsi. Nah, ini penggunaan rumus atau formula itu ada beberapa. Ini terkait dengan operasi aritmatika ya atau matematika, yaitu perhitungan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, ini data angka ini yang saya inputkan di sini, ini ada hasilnya.
Hasilnya seperti inilah. Bagaimana hasilnya? Yaitu dengan menerapkan rumus ya atau formula. Penjumlahan berarti tandanya plus, pengurangan min, perkalian tandanya bintang, pembagian tandanya garis miring, dan pemangkatan tandanya tanda seperti pangkat itu ya, seperti apostrof itu ya. Nah, ini contoh saya hapus ya. Sedikit saya praktekkan ya, cara penulisannya, yaitu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian klik sel angka yang pertama ya, karena ini penambahan berarti tandanya plus, klik angka yang kedua yang ditambahkan, habis itu enter. Ya, ini juga sama ya. Tinggal sama dengan klik di sini pengurangan, klik di angka yang kedua, enter. Nah, jadi caranya sangat mudah ya, tinggal klik sama dengan klik data angka yang pertama ya, kasih tanda sesuai dengan perhitungannya, klik angka kedua, enter. Nah, begitu ya. Ya. Ini begitu contohnya ya. Ini sama dengan ya, saya coba semuanya. Ini pembagian. Dan ini juga pemangkatan. Kemudian oke, tanda ini berada di keyboard ya. Jadi kalian bisa cari di keyboard. Ya. Di keyboard ya, untuk diketikkan secara manual bisa digunakan di keyboard. Nah, inilah penggunaan rumus ya. Jadi harapannya kalian setelah melihat ini ya, paling tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara kalian untuk mengelola data ya. Mengelola data angka ini ya, untuk dihasilkan data yang seperti ini. Ini contoh kecil saja ya. Nah, ini nanti kalian bisa mengembangkan yang lebih luas lagi ya, bagaimana cara menggunakan rumus dan formula. Nah, berikutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang fungsi. Ya, fungsi function di sini sebenarnya ada banyak ya, ada fungsi aritmatika, fungsi logika, fungsi pembacaan teks ya, pembacaan tabel. Nah, karena kalian masih di kelas 7 dan ini beberapa hal yang sesuai dengan kondisi saat ini ya, yang kita jarang praktek secara langsung, maka saya akan membatasi pada contoh fungsi yang statistik ya. Nah, fungsi statistik yang sering digunakan atau umumnya yaitu saya contohkan ketika kita akan mengelola data berupa daftar nilai. Nah, ini contoh daftar nilai yang sudah ada ya. Kemudian dicari total daftar nilai dari semua siswa itu ada berapa, ini jumlah di sini. Kemudian dicari nilai tertingginya, nilai terendah, dan rata-rata nilai. Nah, caranya rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau mencari total nilai atau keseluruhan jumlah keseluruhan dengan sum atau S sama dengan SUM ya, seperti ini. Kemudian kalau mencari nilai tertinggi, max, nilai terendah, min, dan rata-rata itu adalah average. Nah, oke, ini bisa saya contohkan lagi juga ya. Misalnya ini yang nilai tertinggi sama yang total ini saya hapus. Saya coba menuliskan selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Biasanya bisa diketik secara langsung melalui keyboard SUM ya, kurung buka, tarik ya atau klik data yang pertama. Jangan dilepas mouse-nya, tarik ke bawah sampai ke data yang terakhir, yaitu yang atas nama Gilang. Lepaskan, kemudian kasih kurung tutup, enter. Selesai. Nilai tertinggi sama prosesnya, hanya berbeda perintahnya. Kalau tadi SUM, ini MAX atau max ya. Sama, setelah max ya nanti harus kurung buka, kemudian klik data yang pertama sampai urutkan ke data yang terakhir. Kurung tutup, enter. Nah, kan terlihat max nilai tertingginya 90 di sini dan nilai terendah adalah 56. Kemudian rata-rata ini dari ini ya, dari data tersebut. Ya. Jadi bisa diketahui ya lebih mudah. Nah, ini kalian bisa membandingkan juga bagaimana ketika kalian bisa memahami ya,
langkah-langkahnya, ya, cara-caranya. Nah, ini berikutnya sebelum pembelajaran ini saya tutup, ini ada sedikit kuis buat kalian. Ya, kuis. Nah, tadi di awal saya menyinggung tentang fungsi-fungsi statistik ya, dan rumus ya, aritmatika di sini dan fungsi statistik. Nah, kuisnya adalah saya minta kalian mencoba mencari ya referensi atau ya contoh-contoh lain selain perhitungan yang sudah saya rumus atau fungsi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini kan ada sum, max, min, average. Nah, coba kalian cari selain yang sudah saya jelaskan ini, kira-kira ya fungsi apa saja, fungsi ya statistik apa saja yang bisa kalian pelajari ya. Jadi ya, statistik apa saja yang bisa kalian pelajari ya, selain ya, dalam kurung ya, selain sum, max, min, average. Nah, ini coba kalian cari ya referensinya. Fungsi statistik apa saja yang bisa, maaf ini tulisannya sedikit keliru ya, kalian pelajari selain ya sum, max, min, average. Nah, ya berapa jumlahnya ini sesuai dengan kemampuan kalian untuk mencari referensi yang ada bisa di internet, bisa di buku, atau di modul-modul yang lain. Nah, bagaimana kuis kalian nanti dikirimkan, ya bisa kalian catat di lembar kertas kalian masing-masing atau di buku tugas, kemudian kalian fotokan dan kirim ke WA group, akan saya beri penilaian. Nah, itu ya kalian cari ya, selain keempat ini, apa saja ya fungsi statistik, atau juga kalian bisa menceritakan fungsi selain statistik. Nah, yang jelas kalian bisa menjelaskan sedikit, misalnya seperti ini, fungsi statistik sum ini atau sum ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Kalau average untuk rata-rata. Nah, ini paling tidak kalian bisa menjelaskan fungsi-fungsi tersebut. Baiklah, sedikit materi ya yang saya berikan di pertemuan kedua ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun ini kondisi secara tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan kondisinya cepat segera selesai dan kita bisa lebih optimal untuk belajar secara langsung, bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Itu saja. Jika masih ada pertanyaan dan kendala, silahkan kalian sampaikan di grup WA atau di forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.